Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2 dengan pembahasan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca dan mengamati, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan tumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan yakni makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat, bersih, dan bergizi. Macam-macam makanan yang bergizi yakni 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nasi, jagung, ubi-ubian, dan roti. Untuk lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein sendiri dibagi menjadi 2, ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu contohnya ikan, daging, telur, dan lain-lain. Kalau protein nabati, contohnya seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Untuk sayur-sayuran, banyak sekali mengandung vitamin. Contohnya seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur buncis, dan sayur-sayur lainnya. Dan yang keempat, ada buah-buahan. Buah-buahan itu juga mengandung vitamin. Contohnya seperti buah apel, buah jeruk, buah pisang, dan buah-buah lainnya. Dan yang kelima adalah susu. Yang kelima yakni susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Ada mineral, ada protein, ada lemak, dan lain-lain. Lemak sendiri banyak didapatkan di ikan, telur, daging, coklat, yogurt, dan lain sebagainya. Terus berkembang. Apa sih contoh dari perkembangan pada manusia itu? Yang pertama, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, dan lain-lain. Yang kedua, contohnya yakni pada saat kita masih bayi, kita tidak bisa memegang dot susu sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain maupun tanpa bantuan kedua orang tua. Yang ketiga yakni pada saat kita masih kecil, biasanya kan kita jika kehilangan barang maka kita akan menangis. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah dewasa, maka jika kita kehilangan sesuatu barang, maka kita otomatis akan mengikhlaskannya. Jadi begitu. Kapan saja sih fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu? Nah, di sini anak-anak yakni pada umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian
pada fase kanak-kanak atau balita, yakni umur 2-5 tahun. Kemudian anak-anak 6-10 tahun pada memasuki usia remaja perempuan, yakni sekitar usia 11-18 tahun, sedangkan laki-laki 11-20 tahun. Ketika sedang memasuki fase dewasa, yakni sekitar umur 20-40 tahun. Kemudian fase lansia, yakni umurnya di atas 50. Nah, dari sekian materi yang dijelaskan pada hari ini oleh Ibu Dewi dan Ibu Arin, apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari mata pelajaran hari ini? Nah, kesimpulan yang dapat diambil yakni pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu berbeda-beda loh. Mengapa begitu? Karena pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu tergantung makanannya, bisa kebiasaan olahraga, dan faktor genetik dari keturunan orang tua mereka masing-masing. Nah, jika di sini kalian menemukan teman kalian berbeda-beda, baik tinggi, pendek, hitam, putih, emosional, pendiam, nah itu harus tetap saling menghargai ya, karena walaupun kita berbeda, itu merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Jangan lupa tugasnya Ibu kirim di grup WhatsApp kalian masing-masing. Silakan dikerjakan dan semoga mendapat nilai yang baik. Dari Ibu Dewi dan Ibu Arin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.